Emosi dalam berkendara itu macam-macam ya, bahkan situasinya juga macam-macam teman-teman. Bisa jadi kita emosi kecil ataupun yang besar ya, nggak apa-apa mau bilang matamu PCX dasar kebun binatang, mau kayak apa terserah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah nerobos udah dikasih kesempatan, yang lain kok nerobos. Halo, jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L300, mobil L Sape. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo teman-teman, mohon maaf tadi saya sedikit agak emosi ya awal-awal pembukaan tadi. Dan memang sangat pas sekali. Itulah yang akan saya bahas, bicara soal emosi teman-teman. Dan mungkin nanti akan saya kasih sedikit tips-tips ya. Sebenarnya saya juga gak pantas banget lah ngasih tip ya. Saya siapa gitu yang ngasih tip ke Anda semua. Lagian saya ini ya bukan orang yang pro-pro banget, tapi semoga kata-kata saya nanti atau apa yang saya utarakan itu bisa bermanfaat. Jadi gini teman-teman, sedikit cerita dulu ya, supaya nanti pas dalam penangkapan. Siapa sih yang nggak pernah emosi ya? Manusia siapa yang sih yang nggak pernah emosi? Kalau memang nggak ada yang pernah emosi, itu namanya bukan manusia, ya nggak? Karena namanya manusia ya tempatnya emosi, tempatnya hawa nafsu dan segala hal itu teman-teman. Jadi pantas manusia itu diberikan emosi. Tetapi ya alangkah lebih baiknya kita bisa mengatur hawa nafsu tersebut, emosi tersebut teman-teman. Dengan cara apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Oke. Kalau memang masih ada yang ngeyel nih, komen saya nggak pernah emosi. Oke berarti teman yang komen ini di bawah mungkin malaikat kali ya. Wedian artis apa itu? Jadi gini teman-teman, sedikit cerita bahwa menurut saya ini ya, mengemudi, nyetir, berkendara itu adalah hal yang bisa dikatakan penuh dengan tantangan, penuh dengan situasi yang selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah. Walaupun jalannya sama, tetap aja situasi, keadaan apapun itu akan selalu berubah teman-teman. Ibaratnya juga hari ini belum tentu sama dengan hari besok gitu loh, ataupun hari ini beda dengan hari yang kemarin gitu loh. Itu teman-teman, apalagi emosi diri kita ya, apalagi juga takdir Allah yang nggak tahu ya, bisa aja nentuin sakarepe dhewe, sak senenge dhewe, terserah Gusti Allah, terserah Tuhan gitu teman-teman. Dan manusia memang mudah dibolak-balikan ya, karena Allah memang mudah membalik-balikan hati manusia. Jadi teman-teman gini teman-teman, maksudnya berkendara itu menurut saya sampai sekarang adalah pilihan terbaik pekerjaan saya. Bagi saya ya, bagi saya itu adalah pekerjaan terbaik bagi saya karena tidak membosankan dan tidak monoton. Dulu saya pernah bekerja di PT pabrik, padahal cuma sebentar loh, cuman anggap aja setelah lulus sekolah 3,5 tahun, dan saya sangat merasa bosan sekali. Saya hanya menjumpai pekerjaan itu aja, orang-orang itu aja. Tapi setelah saya berubah profesi menjadi seorang driver nyetir gini, saya sedikit agak seneng dan nyaman, alhamdulillah ya teman-teman. Tapi segala pekerjaan itu punya namanya resiko.
belum tentu teman-teman yang melihat video saya nggak nyetir pun bilang enak di pabrik, gitu udah enak nyopir dan lain-lain. Itu tergantung masing-masing ya, gitu ya. Nah, bicara soal emosi, saya akan menyambungkan ke ketika kita berkendara, teman-teman. Jadi gini, emosi dalam berkendara itu macam-macam ya, bahkan situasinya juga macam-macam, teman-teman. Bisa jadi kita emosi kecil ataupun yang besar ya. Contohnya kecilnya, kita itu diklakson dengan arogan, di lampu merah, gitu di lampu merah. Padahal ya biasa aja. Ngapa sih harus ngelaksonnya kayak gitu orang yang di belakang kita ya? Ya itu pun bisa jadi besar kalau kita nggak terima loh, teman-teman. Woi lapor, woi ngapain woi? Ngelakson gitu aja, sabar ngapa? Ya gak? Bisa jadi lagi kita ditabrak, kita nggak salah pada jalur yang benar, tapi malah kita ditabrak pengendara lain, bres. Akhirnya kendaraan kita ngapa-ngapa, rusak, penyok ataupun yang lain ya. Mungkin aja jadi emosi, kita diserempet, disenggol, mungkin jadi emosi. Apalagi yang nyerempet, yang nyenggol itu benar-benar salah dan ugal-ugalan naiknya ya, kan emosi gitu, teman-teman. Itu emosi. Nah, yang saya maksudkan adalah, dan mungkin tips juga ya, bagaimana kita bisa sedikit menahan diri gitu, teman-teman. Walaupun sulit, teman-teman, berat banget, sangat-sangat berat. Gak maido saya, gak maido, sumpah. Tapi pastinya harus dilatih lah dengan segala aspek apapun itu. Dan ada lagi lain ya, teman-teman, lupa saya. Mungkin faktor lain ya, bukan pada saat berkendara, tapi faktor lain ketika kita mungkin punya masalah di luar ya, mungkin di rumah, tapi kita nyetirnya sambil emosi gitu, arogan. Nah itu kan malah mengerikan pengendara lain gitu ya. Nah oke, langsung saja ya, saya kasih tipsnya dari saya, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah, saya selalu mengatakan kita harus punya kesadaran dalam mengemudi. Kesadaran dalam mengemudi itu atau berkendara itu sebenarnya ya melatih diri kita juga tentang emosi itu, teman-teman. Tapi banyak dan panjang banget itu kalau diterangkan, dan contohnya panjang dan banyak sekali. Ya yang normal-normal saja lah. Yang pertama, teman-teman, itu adalah tentang spiritual kita kepada Tuhan kita gitu. Kalau kita mau mendekat ataupun mau ikhlas ataupun beribadah ataupun yang lain kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, insya Allah, teman-teman, sedikit psikologis kita itu akan piye ya bicaranya, akan sedikit turun gitu loh soal bicara emosi. Untuk mau emosi bagaimana itu akan jadi sedikit teredam gitu loh, teman-teman. Itu contohnya gimana ya, ibadahnya ya, soal kewajiban dan larangannya ya hindari lah. Dari hal apa ya, wes pokoknya silakan latih sendiri-sendiri. Terus yang kedua, banyaklah menurut saya ya ngopi ya. Bicara ngopi ini ya maksudnya ngobrol sana sini gitu, teman-teman. Ngobrol sana sini, jadi banyakin kita bersosialisasi, kita ngobrol dengan orang lain, dengan macam-macam orang lain. Akhirnya kan kita itu menjumpai mohon maaf, maksudnya sifat manusia yang tidak kita ketahui ataupun tidak kita miliki, ataupun
berbeda-beda gitu loh teman-teman. Si A, kita ngobrol sama si A, orangnya ternyata emosi. Ngobrol sama si B, ternyata orangnya pendiam. Si C ternyata orangnya bagaimana, dan masih banyak lagi. Kalau kita banyak referensi dari orang-orang seperti itu, saya pikir kita nanti akan sedikit mikir untuk emosi tersebut. Contohnya kalau kita jagong sama yang emosian, ternyata kita menjumpai di jalan nih yang emosian seperti teman kita gitu, jret, alah orang kayak gini, ya lah, udahlah abaikan aja lah. Mungkin kalau saya seperti itu, alah cuman gini doang, udahlah, nggak parah-parah banget lah. Ini bukan berarti kita itu namanya pasrah ya. Kita harus lihat situasi teman-teman, karena segala apapun itu punya konsekuensinya masing-masing ya, punya resikonya masing-masing. Kalau kita emosi masalah kecil, kita besar terus terjadi besar, itu kan menyita waktu kita, hal apapun kita, kegiatan kita dan lain-lain. Resikonya kan di situ. Padahal kita bisa, ya udahlah ikhlaskan aja. Contohnya kita diklakson tadi ya wes lah, ya kita menggumam, mengemosi normal-normal ya nggak apa-apa. Mau bilang matamu PCX, dasar kebun binatang, mau kayak apa terserah, tapi hanya sebentar saja gitu loh. Jangan diluapkan lebih banyak-banyak teman-teman, karena itu menurut saya yang membuat kita itu gak bisa mengontrol emosi kita gitu loh. Jangan sampai kita itu diperdaya oleh emosi gitu loh teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Dan mungkin banyak banget contohnya. Tadi ya saya ambil kecil aja seperti itulah. Semoga teman-teman paham, karena durasi juga kayaknya sudah agak panjang ya. Dan silakan komen, kita diskusi. Semoga kita sendiri, saya dan teman-teman juga bisa sedikit agak menahan emosinya ya. Mungkin teman-teman cerita, saya pernah mengalami seperti ini, saya baca, oh iya, oh ternyata penyikapannya seperti ini gitu teman-teman. Untuk solusi-solusi yang lain ataupun tip-tip yang lain, mungkin lebih yang pertama dulu lah. Nah, paling penting bagi saya itu yang pertama gitu. Oke, sekian itu aja teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Semoga tips saya tadi bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Terus dilatih pokoknya. Pesan saya teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum berkendara, mengemudi ataupun yang lainnya. Terus dilatih kesadaran dalam mengemudinya ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emosi itu teman setan, tapi ya mau kita hindari ya gimana caranya. Emang kita manusia ya. Ya kalau bisa kan setannya diajak temenan yang baik gitu ya.